Selamat datang di Business Hack 101. Ini adalah serial video pembelajaran untuk membantu teman-teman semuanya, para corporate innovator dan pengusaha yang tengah membangun dan mengembangkan bisnis. Pada episode kali ini, kita kembali akan bahas tentang problem solution fit. Tapi kita akan fokus pada bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menemukan problem solution fitness. Intinya adalah kita akan bantu teman-teman untuk bisa memperbesar peluang orang akhirnya benar-benar mau membeli produk Anda, membeli kembali dan kembali dan kembali, bahkan merekomendasikannya ke orang lain. Yuk, kita langsung mulai di video berikut ini. Saya Indrawan Nugroho, CEO dan co-founder CIAS, Corporate Innovation Asia. Dan saya Saiful Islam dari inbound.com. Kita akan bahas tentang problem solution fit, tapi kali ini berbeda dengan episode sebelumnya. Kita akan lebih banyak fokus pada bagaimana cara Anda bisa menemukan problem solution fitness-nya itu. Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum sempat nonton video sebelumnya nih, saya akan kasih recap-nya ya. Tapi tetap saya sarankan teman-teman untuk bisa langsung lihat juga videonya. Silakan nanti klik link yang ada di atas ini ya untuk nonton video di episode sebelumnya. Oke, recap-nya. Problem solution fit itu apa sih? Itu adalah sebuah kecocokan antara masalah yang dimiliki oleh customer dengan solusi berupa produk atau layanan yang kita berikan kepada mereka. Ketika produk kita, layanan kita benar-benar secara tepat bisa menyelesaikan masalahnya si customer, maka tercipta problem solution fit. Sadari bahwa ketika customer Anda membeli sesuatu dari Anda itu karena dia ingin menyelesaikan masalahnya dia. Dia lapar, beli makanan. Dia butuh naro benda, dia beli tas. Dia pengen ngembangin diri, dia ikut pelatihan. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang ini bagi Anda yang sudah punya produk, sejauh mana produk atau layanan yang Anda miliki itu benar-benar bisa solving problemnya si customer. Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang. Dan itu penting, kenapa? Karena kalau seandainya nggak kecipta antara problem, solution, nggak cocok, maka nggak akan ada transaksi. Orang nggak mau beli. Kalaupun mereka beli, bakalan kecewa. Ternyata udah keluar duit, udah beli produknya, pakai layanannya, kok gitu doang ya? Masalahku nggak selesai. Kecewa. Dia ngomong sama teman-temannya, wah jelek produknya, jelek layanan. Wah, salam bisnis kita. Ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa memastikan bahwa kita mampu menghasilkan problem solution fitness itu? Nah, untuk bisa jawab pertanyaan itu, saya ingin undang sahabat saya Mas Saiful untuk memulainya dulu. Khususnya ngomongin dari aspek problemnya. Nah, nanti saya akan lengkapi di bagian solutionnya ya Mas ya. Yes, betul. Ya, thank you, Coach. Jadi gini, tadi sempat disinggung di video sebelumnya bahwa jangan hanya ngomongin tentang product knowledge, tapi salah satu hal yang terpenting adalah customer knowledge. Jadi penting sekali buat marketers itu untuk memahami apa real problem dari customer yang sudah kita pilih. Jadi kan sebelumnya kita udah milih customer nih. Tapi real problemnya apa? Customer memang punya banyak sekali masalah, tetapi kita harus jeli juga masalah mana yang mau kita selesaikan dan kita ambil. Caranya seperti apa ya? Kita cek juga, kita periksa di kita dulu, kira-kira competitive advantage kita itu di apa? Strength kita di mana? Karena nanti akan erat kaitannya masalah yang kita pilih dengan competitive advantage kita. Jika kita bisa memilih masalah yang tepat berarti kan memang ada potensi duitnya juga, dengan competitive advantage kita, berarti ini nanti akan menciptakan barrier of entry tersendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ini sudah match, kompetitor akan berat juga nyaingin kita, karena kan ini masalah sudah klik sama competitive advantage kita. Jadi kita bagus di sini, kita selesaikan masalahnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tentang bagaimana kita mendalami masalah, bagusnya memang kita harus paham juga dengan rata-rata kebutuhan manusia itu seperti apa aja sih. Jadi pegangan kita, paling tidak kita harus memahami itu aja. Maslow, hierarchy of needs. Jadi piramida Maslow itu harus kita kuliti dengan habis. Nah, intinya adalah amati real problemnya, pilih mana yang kita bisa selesaikan, udah ambil itu.
Nah, itu istilah tadi itu ya, bahwa pilih mana problem yang bisa kita selesaikan. Kalau bahasa kerennya itu adalah problem worth solving. Masalah yang layak untuk kita selesaikan. Kenapa kok layak? Nah, kenapa kok dibilang layak, Mas? Ya, tadi Mas tadi bilang, ada duitnya di situ. Ada duitnya. Karena bisa jadi kan gini ya, ya si customer yang sudah kita pilih tadi, kemudian kita gali kan, tadi Mas Saiful menyebutkan, caranya banyak lah ya. Paling mudah kita ngelihat Maslow sebagai Maslow, yes. framework-nya gitu ya. Dia ada di posisi mana sih gitu. Dan kita bisa mengidentifikasi itu ketika kita ngobrol sama mereka, kita ngamatin kesehariannya mereka gitu. Oh, ternyata dia punya keinginan atau kebutuhan di level ini. Dia punya problem, punya masalah di level ini. Dan biasanya orang itu masalahnya nggak cuma satu, Mas, ya, banyak masalahnya. Nah, mana yang harus kita pilih? Karena nggak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah semuanya gitu. Nah, berarti ketika kita memilih di antara sekian banyak masalah yang mereka miliki, pertama kita sebaiknya milih masalah yang memang paling menyakitkan untuk mereka. Yang intinya gini, ini masalah kayak gatel yang nggak bisa kegaruk gitu. Kan bete banget gitu, Mas, ya. Nah, tapi nggak cukup di situ, Mas. Tadi yang Mas menyebutnya, setelah katakanlah ternyata masalah yang pelik banget bagi dia yang sekarang ini belum ada solusinya, katakanlah ada 3 gitu misalnya. Nah, nggak perlu kita selesaikan 3-tiganya. Cari lagi di antara 3 ini, mana sih yang bisa kita selesaikan menggunakan keunggulan kompetitif. Yes. Bisa jadi tadi kan masalahnya A, B, C gitu, Mas, ya. Oh, kalau A ini masalah banget sih, tapi kayaknya aku nggak punya keahlian di situ deh gitu. Ya, jangan dipilih gitu kan, Mas, maksudnya, Mas, ya. Iya. Yang B ini, wah ini lumayan nih, aku bisa sih, aku pernah punya pengalaman di sini nih. Gitu. Tapi yang C ini, ternyata loh justru ini keahlian utamaku. Di bagian ini, pesaingku nggak ada yang bisa. Cuman aku tok yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, berarti yang dipilih yang mana tuh? A, B, atau C? Yang C. Gitu. Maksudnya gitu tadi, Mas, ya? Yes. Nah, tapi tentu aja nggak berhenti di situ. Tadi Mas menyebutkan ada juga kaidahnya, ada duitnya di situ gitu. Jadi yang C ini kita harus hitung juga nih. Kira-kira kalau C ini aku selesaikan, dia mau bayar apa enggak gitu. Seberapa besar dia mau bayarnya. Kalau dibandingkan dengan biaya yang aku keluarkan untuk menyediakan solusi itu, worth it apa enggak gitu. Kalau itu ternyata akhirnya, oh itu worth it banget bro gitu. Karena orang ini saking dia pengennya solusi akan masalah ini yang udah tahunan nggak solve, dia mau bayar berapa aja bro. Kebetulan kita tuh jago banget di bagian solusinya itu. Wah, mantap itu, Mas, ya. Yes. Oke, itu adalah paruh pertama. Jadi, menemukan problem mana yang kita ingin selesaikan, itu kunci banget. Mas Saiful tadi memaparkannya dengan sangat bagus. Nah, part 2, bagian keduanya adalah solusinya. Ya kan? Masih ingat ya? Problem, solution, fit. Yes. Problemnya udah ketahuan nih. Kita udah berhasil definisikan inilah problem yang memang kita ingin selesaikan karena memang di situ painful banget bagi dia, duitnya jelas ada dan kita punya keunggulan kompetitif di situ. Pertanyaannya lah, terus solusinya apa yang ingin ditawarkan? Dan ternyata nggak mudah, Mas, kalau dari pengalaman saya itu, Mas. Kita boleh punya prediksi, kayaknya solusinya begini deh. Ya nggak apa-apa. Langsung aja dites, bener nggak itu menyelesaikan masalahnya gitu. Divalidasi, yes bahasanya. Dan pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman inovator lainnya itu hampir nggak pernah, Mas. Tebakan pertama itu bener itu hampir nggak pernah, Mas. Iya. Sehingga apa yang kita lakukan ya kita terus uji coba eksperimentasi. Aku kasih contoh misalnya di perusahaan yang fashion ya aku miliki sama istri di Nanugroho. Ketika kita akhirnya udah berhasil nih ketemu segmen yang kita ingin sasar yaitu profesional muslimah dan kita memahami betul oh ada problem yang mereka miliki terkait dengan fashion yang mereka sekarang sudah ada solusinya beli dari merek tertentu tapi mereka nggak bener-bener happy, artinya problemnya nggak bener-bener solve tapi karena nggak ada pilihan ya sudah gitu. Nah kita ngeliat ini kita punya keunggulan di sini nih yang nggak dimiliki oleh yang lain tadi gitu. Dan duitnya juga gede nih. Nah, kita ambillah itu sebagai problem, Mas. Nah, kemudian kan step berikutnya kan apa produk yang kita tawarkan kepada mereka untuk bisa menyelesaikan masalah itu kan, Mas. Solusinya tuh apa gitu. Ternyata, Mas. Oke, istri saya kan desainer ya. Dia mau desain bajunya. Wah, gini, bahannya begini, warnanya gini, modelnya begini, potongannya begini. Wah, dibuat gitu.
Kita launch, Mas, dengan terbatas dulu kepada customer ini. Sepi, Mas. Jadi nggak langsung, ada sih yang beli, bukan yang nggak dibeli, ada yang beli gitu. Tapi kok nggak seperti ekspektasi kita. Berarti itu adalah sinyal kan, Mas? Yes. Bahwa belum tercipta apa? Fitness. Ya, fitness. Problem, solution, fitness. Nah, terus apa yang saya lakukan? Oke, berarti tebakan yang pertama itu nggak pas. Ya udah, eksperimentasi lagi, coba lagi. Kita pertama tanya dulu kepada customer, kenapa sih lo nggak beli yang ini gitu? Kenapa sih lo kok beli yang ini? Gitu. Dari situ kita dapetin insight. Oh, ternyata yang dipentingkan oleh mereka tuh ini toh. Oh, ekspektasi mereka ini. Udah, habis itu kita buat versi yang kedua, Mas. Kita produksi lagi, terbatas lagi, kita lempar lagi ke market. Terus kita cek lagi, oh ternyata kelompok masyarakat yang ini yang ada yang mau beli, yang ini ada enggak, ini, oh komennya begini. Dan memang namanya orang kan komennya macam-macam, Mas. Kita harus bisa lihat polanya, lihat patternnya. Kemudian itu kita terjemahkan untuk versi yang ketiga. Terus itu dilakukan, Mas. Begitu udah ketemu problem, solution, fit, jualannya gampang, Mas. Yes. Campaign-nya juga gampang. Repeat purchase, kita 80% produk kita tuh datang dari repeat purchase. Repeat. Yes. Dan banyak dari orang-orang yang new itu beli karena dia lihat temennya make, direkomendasikan. Yes. Gitu. Jadi memang ini struggling banget kita di awal itu untuk menemukan problem solution fit itu tuh nggak mudah gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah berpikir nih, aku punya ide bagus nih buat produk ini nih, kemudian dilempar ke market, kok dingin ya, kayaknya aku nggak cocok deh di sini deh. Udahlah kita ganti produk aja, ganti bisnis aja gitu. Ya kalau misalnya mindsetnya gitu nggak pernah jadi-jadi ya Mas ya. Nggak pernah nemu. Nah yang menarik juga nih Mas Saiful adalah kita juga melakukan iterasi di pemilihan customer, Mas. Jadi awalnya itu kita masih agak sedikit umum, jadi profesional muslimah itu udah lumayan spesifik ya dibandingkan di awal dulu. Pokoknya asal muslimah aja. Ini enggak. Nah, ini udah lebih spesifik profesional muslimah, artinya seorang muslimah yang kerja. Tapi di dalamnya kita masukin pengusaha karyawan yang masih muda sampai yang udah sepuh gitu, itu kita masukin. Pokoknya dia wanita aktif. Maka kita sempat membuat sampai sekarang masih ada komunitas aktif muslimah. Kita nyasarnya gitu. Ternyata Mas setelah kita terus eksperimentasi problem solution fit itu kayak gini, wah nggak nyambung, wah ini nggak nyambung, Nah begitu yang kanan ini produknya ini solusinya ini kita coba sama ini kok nggak kena, ininya terpaksa digeser Mas, supaya ngeklik, sehingga akhirnya kita punya rumusan customer yang lebih spesifik, target yang mana sih yang kita ingin sasar. Sekarang udah spesifik banget Mas. Dan itu sekali lagi prosesnya nggak sebentar. Ya, perlu waktu. Tapi itu jangan di-skip. Jangan males, jangan dihindari. Itu wajib untuk kita lakukan. Unless you really know your customer's problem, yang itu sangat spesifik, dan kita yakin bahwa problem kita secara empirik terbukti bahwa itu solving problemnya mereka, baru teman-teman boleh melakukan yang lain, baru boleh investasi, baru boleh beli alat, baru boleh hire karyawan. Kalau ininya udah ketemu gitu. Udah kecapai. Ya. Seringkali ditanya gini Mas, ciri-cirinya apa sih kalau kita udah dapat problem solution fit? Yang pasti biasanya nih customer satisfaction-nya naik. Hampir semua customer kita bilang, waduh Mbak, makasih banget, ini enak banget, ini gini-gini. Dan realitinya adalah yang kalau ngomong kan orang bisa ini ya, bisa apa? Ya, bisa basa-basi. Tapi yang nggak bisa basa-basi itu apa? Duit nggak bisa basa-basi, Mas. Kalau dia repeat purchase, berarti dia keluar duit lagi. Nah, duit itu nggak pernah bohong, Mas. Berarti emang beneran bagus. Berarti beneran problem solution fit-nya sudah ketemu. Apalagi rekomendasi. Gitu. Mas, ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup di episode ini? Iya. Jadi, saya pesan gini aja sih. Maksudnya jangan sampai yang Coach Indrawan highlight tadi, jangan sampai ketika PS ini belum tercapai, kita memaksa sesuatu yang kayaknya banyak nih teman-teman yang melakukan kesalahan di sini. Di skill up dulu ketika PS ini belum kecapai. Ini blunder banget kalau menurut saya. Ibaratnya gini, PS itu harus rapat, ibarat bola itu nggak boleh bocor sedikit pun. Ketika kita men-scale up bolanya, otomatis lubangnya akan makin gede.
Ketika ini makin gede, otomatis kempesnya juga makin cepat. Intinya seperti apa? Ketika PS ini belum tercapai, banyak customer yang belum terpuaskan, jangan dipaksain. Karena kalau orang belum puas, kita paksain dengan promo lebih gede, katakanlah dengan budget iklan yang makin digembar-gemborkan, akhirnya orang beli bukannya satisfied, tapi kekecewaan yang dia dapat. Nah, kalau misalnya kekecewaan yang dia dapat, ya nggak ada lagi repeat buying, nggak ada lagi recommendation gitu ya, word of mouth tadi udah nggak mungkin. Gitu. Oke. Keren banget ya ini episode. Oke teman-teman semuanya, silakan teman-teman semuanya coba deh lihat lagi. Benarkah teman-teman sudah menemukan problem yang tepat? Dan yang lebih penting lagi, punya produk atau layanan yang secara tepat bisa menyelesaikan problem tadi. Buktinya gampang, lihat aja seberapa customer Anda happy, dan itu kelihatan bukan hanya dari omongannya, tapi dari perilakunya. Beli lagi apa enggak? Rekomendasi atau tidak? Ya, itu itu objektif banget ya. Dan jangan pernah bosan untuk lakukan iterasi, eksperimentasi sampai problem solution fit-nya benar-benar ketemu. Setelah ngeklik, barulah kita bisa main-main yang lain yang akan kita bahas seru banget di episode berikutnya. Ya, oke? Mas Syaful, kita tutup episode ini. Sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya ya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.